PKI Ganda itu kan saya tidak tahu ya kan. Tahu. Jadi kami ini di PKI kan gitu loh. Oh, di PKI kan. Itu tangkap tanpa surat penangkapan. Nggak pernah denger-dengerin kayak gitu. Kita masih bujangan, sering nonton aja yang diurusi kan, mana ngurusin negara kayak gitu. Kecuali perintah komandan anak, kemudian dia sudah gitu aja kan. Kalau urus gitu kita nggak pernah. Saya baca kan ini mayor, gitu aja kan, kodamnya mayor. 69 kan namanya PKI itu kan sudah dikikis habis, karena kan nggak ada lagi PKI. Jadi bagi-bagi orang yang telah berlangsung mengikuti dan langsung, ya kan? Itu kan sudah diberi pengampunan, harusnya dikembalikan ke haknya semula seperti masyarakat biasa. Loh, itu sidang MPR itu keputusan saya bilang gitu. Loh, sekarang tahun 70 ada PKI, berarti PKI saya ini sah, Kodam yang membuat. Dihajar aku, mati-matian. Tragedi 65, Untung Suyanto, saya tak ada hubungan dengan pemuda rakyat. Ditulis oleh Teddy Rumengan dari kbr.id. Tubuhnya masih tegap, meski usianya sudah beranjak 75 tahun. Dialah Untung Suyanto, bekas anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kopral, yang dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia. Di rumahnya di Ambarawang Darat, Kutai Kartanegara, ia menceritakan peristiwa setengah abad silam itu. Ia pun masih menagih keadilan atas pemenjaraan dirinya tanpa proses pengadilan. Yang saya sesalkan itu, saya udah jelas dari kemiliteran, dipecat tidak ada, diberhentikan juga tidak ada, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Hanya diberi surat bebas. Bebasnya tahun 1977, pemberian surat bebasnya tahun 1981. Itu kan sudah enggak benar, kata Untung pada KBR. Kami itu dipensiunkan atau diberikan hak-hak kami. Kembalikan hak-hak kami itu. Itu harapan kami. Kesalahannya, tidak ada kesalahan kami itu. Di situ, dalam surat bebas, ditulis ex-kopral 2, sementara kami tidak pernah merasa dipecat, ujarnya. Pasalnya, 9 tahun di penjara di Barak Tahanan Sumberrejo Balikpapan, haknya telah dirampas. Padahal selama itu pula, ia tak pernah menerima surat pemecatan dari kesatuannya. Untung, masuk TNI pada tahun 1960 dan kemudian menjalani pendidikan di Bogor, Jawa Barat. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 1961, ia dilantik menjadi anggota TNI. Ia lantas ditugaskan ke Kalimantan, bergabung dengan Batalion 609 Asrama Bukit Balikpapan. Selama di sana, ia bertugas layaknya prajurit. Tapi kemudian, di tahun 1970, ia tiba-tiba dilarang memasuki asrama. Pada tanggal 16 Maret tahun 1970, saya mau masuk asrama mengikuti apel bendera, tapi tidak boleh masuk bersama beberapa lainnya. Dicegat, pada waktu itu Sersan Ali Maskur, disuruh naik truk dan dikirim ke POM. Saya penuh tanda tanya ini, tidak tahu kenapa. Akhirnya, sore saya dipanggil ke Kodam, diperiksa dengan seorang pakaian preman, saya kira perwira. Ditanya-tanyain, ketika diinterogasi berjam-jam, Untung ditanya keterlibatannya dalam organisasi pemuda rakyat. Dia pun mengakuinya, tapi keterlibatannya hanya sebatas ikut kegiatan kesenian dan olahraga voli saban sore di kampungnya, Sanga-Sanga Kutai Kertanegara. Memang saya akui, sebelum jadi tentara ikut pemuda rakyat. Tapi masalah-masalah lain saya tidak tahu. Setelah saya masuk tentara, sudah tidak ada hubungan dengan organisasi pemuda rakyat, ujar Untung yang kini telinga kirinya sudah tak mendengar lagi. Pemuda rakyat dituding terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ini lantaran organisasi itu kerap menggelar kegiatan kesenian dari satu kampung ke kampung lain, dengan mengajak remaja, termasuk orang tua. Untung juga bercerita, sebelum menjadi tentara, ia mengaku dekat dengan beberapa anggotanya. Membela diri tak ada gunanya, toh ia tetap dijebloskan ke Barak Tahanan Sumberrejo Balikpapan, bergabung bersama ribuan tahanan lainnya. Sekalinya yang periksa itu tokoh PKI dari Semarang, dipanggil Kodam untuk menggantikan tim pemeriksa, Mulyono namanya. Dimasukkan ke KAM, di situ tapolnya bukan khusus PKI saja,
ada NU, masing-masing partai dalam kamp itu. Ada 13 barak 12-13 TNI, termasuk ada Polri-nya. Kira-kira jumlahnya Tapol 2.500, itu tentaranya pamennya 4, pangkat lekot, kolonel, ujarnya. Ketika ditahan, ia memiliki istri dan 3 anak yang masih kecil. Setahun di penjara, ia masih mendapat gaji. Tapi setelah itu dihentikan. Setahun dalam tahanan itu masih dapat bayaran, masih pakaian dinas. Setelah setahun, dia petugas mengatakan, bulan nanti sudah lepas gajinya. Berdasarkan apa kok di-stop? Di-stop itu kalau sudah dipecat atau diberhentikan dengan hormat. Itu diputus begitu saja gajinya. Sampai sekarang tidak ada keputusan, dipecatkah atau tidak, diberhentikan dengan hormat atau tidak. Untung baru dibebaskan pada tahun 1979. Ia kemudian dibuang ke Kampung Angosari, Kutai Kartanegara, bersama 160-an tahanan politik, 9 diantaranya perempuan. Mereka dijanjikan mendapat rumah dan lahan untuk dikelola. Tapi, itu semua tak pernah terjadi. Tahun 1979 kalau enggak salah bebasnya. Jadi ex-ABRI ada 40 orang, Kapten Makmur Maksum pembina tahanan memerintahkan, tahanan yang bebas jangan pulang dulu. Saudara-saudara akan kami kirim ke Ambarawa Darat. Di situ dapat 1 rumah, 2 hektar tanah basah kering, plus sertifikatnya. Kami dikirim ke sini ditempatkan di barak. 1 minggu di barak dibagi alat kerja, jadi kami merintis ada 50 hektar. Penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang diduga terlibat Partai Komunis Indonesia, berlanjut sampai 10 tahun setelah pembantaian 7 petinggi TNI AD, tanggal 30 September tahun 1965. Amnesty International memperkirakan, puluhan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan pada pertengahan tahun 1970-an. Dan, untung salah satunya. Karena itulah, ia menuntut keadilan. Tapi jalan itu masih gelap. Di sini dulu ada namanya organisasi, namanya Paguyupan Korban Orde Baru, yang menuntut hak-hak kami. Tapi sampai sekarang tidak ada kesimpulannya. Kami pernah ke Komnas HAM, itu kira-kira tahun baru-baru ini. Sampai sekarang tidak ada kesimpulan.